Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan membahas kembali materi sejarah Indonesia di semester 5 ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan bahas tentang babak baru di Indonesia, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini itu adalah babak baru setelah kemarin kita bahas tentang demokrasi liberal. Nah, kurun waktu dari demokrasi terpimpin ini itu dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Nah, ini adalah demokrasi terpimpin ini merupakan demokrasi khas Indonesia ya, kalau menurut Soekarno. Jadi ciri khas segala aspek pemerintahan itu berpusat kepada Soekarno, kepada satu orang ya. Jadi kalau demokrasi terpimpin ini juga itu bisa disebut sebagai Orde Lama ya. Jadi Orde Lama ini mencakup kepada pemerintahannya Presiden Soekarno ya. Kita ketahui bahwa ketika di zaman demokrasi liberal kemarin, pemilihan Soekarno atau peran Soekarno di dalam pemerintahan itu hanya sebatas kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri ya. Kita bahas tentang peta konsep dari demokrasi terpimpin ya. Peta konsepnya itu kita bahas di sini, yaitu tentang politik dalam negeri ya. Jadi Bapak nanti bagi ke dalam 3 bagian ya. Ada politik dalam negeri demokrasi terpimpin, kemudian ada politik luar negeri demokrasi terpimpin, dan terakhir ada kebijakan ekonomi ya, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini politik dalam negeri demokrasi terpimpin itu pertama kita akan bahas tentang menuju demokrasi liberal. Artinya di sini latar belakang mengapa Indonesia mengalami zaman demokrasi liberal. Apa yang menyebabkan Indonesia mengalami zaman ini? Ya, mengapa demokrasi liberal, bukan liberal ya, tapi terpimpin ya. Mengapa Indonesia mengalami zaman demokrasi terpimpin? Kemudian ada paham baru, yaitu tentang Manipol Usdik ya, singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 45 sampai nanti ke kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian ada pembentukan kabinet kerja ya, kemudian ada pembentukan DPR GR, dan terakhir di sini nanti ada peta kekuatan politik demokrasi terpimpin ya, di mana nanti ada segitiga kekuatan yang mempengaruhi kebijakan Indonesia ya. Oke, kita bahas materi pertama, yaitu tentang menuju demokrasi terpimpin. Nah, latar belakang dari demokrasi terpimpin sendiri itu sebenarnya banyak ya. Cuma di sini Bapak ambil 2 bagian. Ada 2 hal yang menyebabkan mengapa Indonesia mengalami zaman demokrasi terpimpin. Ya, demokrasi terpimpin itu disebabkan yang pertama karena adanya tidak stabilnya politik demokrasi liberal ya. Seperti kita ketahui bahwa ketika zamannya demokrasi liberal yang berlangsung selama 9 tahun ya, dari tahun 50 sampai 59 ya, segala kebijakan pemerintahan Republik Indonesia itu tidak ada yang berjalan dengan baik ya. Jadi dari mulai beberapa kabinet yang memimpin ketika zaman demokrasi liberal itu saling berganti pemerintahannya, dimulai dari kabinet Nasir, kemudian ada Sukiman, kemudian Wilopo, Ali, Burhanuddin, hingga nanti terakhir ada kabinet Juanda. Semua program kerja yang diemban oleh pemerintah itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga partai-partai yang saat itu mendominasi pemerintahan itu malah saling menjatuhkan. Tidak ada satu partai yang benar-benar menjadi satu kekuatan politik yang bisa membangun Indonesia ke arah yang lebih baik ya. Walaupun nanti ada beberapa pencapaian yang diambil pada saat demokrasi liberal, tetapi politik saat itu benar-benar menjadi tidak bisa menjadikan Indonesia menjadi politik yang aman ya. Seperti kita ketahui bahwa keunggulan pada masa demokrasi liberal kan kita lihat ya. Pertama kan ada penyelenggaraan KAA ya, Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini menjadikan Indonesia diakui sebagai negara yang berhasil menjalankan politik bebas aktif ya. Kemudian Indonesia juga berhasil menjalankan misi perdamaian dunia, di mana saat itu sedang ada perang dingin antara blok barat dan blok timur, tapi Indonesia berhasil mempersatukan 2 bangsa yang saat itu menjadi negara yang baru merdeka. Kemudian ada juga prestasi Indonesia selain KA, yaitu adanya pemilu ya. Ini pemilu pertama yang dilaksanakan oleh Indonesia tahun 1955. Nah, pemilu ini itu menjadikan Indonesia
menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis, negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu. Ya, kemudian selain pemilu nanti ada yang disebut dengan deklarasi Juanda. Nah, deklarasi Juanda ini adalah deklarasi yang mengklaim bahwa Indonesia yang awalnya hanya sebatas negara kepulauan dan dipisahkan oleh lautan, itu nanti menjadi satu. Bahwa lautan di antara pulau-pulau Indonesia ini bukan sebagai pemisah, tapi sebagai pemersatu. Ya, jadi deklarasi Juanda ini menjadikan lautan-lautan di Indonesia yang awalnya merupakan lautan bebas menjadi lautan milik Indonesia. Ya, jadi yang menarik garis pantai itu yang awalnya 3 mil dari garis pantai, ya misalkan Pulau Jawa, ya Pulau Jawa itu kan punya pantai, ya misalkan Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu itu dihitung wilayahnya itu 3 mil dari pantainya, ya 3 mil. Tapi ketika deklarasi Juanda itu nanti diperpanjang bahwa wilayah laut Indonesia yang berada di sekitar kepulauan-kepulauan Nusantara itu merupakan bagian dari Republik Indonesia. Nah, ini adalah pencapaian-pencapaian yang diambil pada masa demokrasi liberal, ya. Tapi sayangnya pencapaian ini tertutupi oleh keburukan-keburukan pada masa demokrasi liberal. Ya, kita lihat juga di sini nanti demokrasi liberal memunculkan beberapa pemberontakan. Ya, contohnya kan ada PRRI Permesta, di mana para jenderal-jenderal dari TNI itu sangat tidak percaya terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang ada di pusat. Ya, jadi tidak stabilnya politik di Indonesia saat itu menjadikan Soekarno juga khawatir bahwa Indonesia sudah mulai keadaan yang sangat krisis, ya. Ditambah lagi nanti ketika Indonesia sudah berhasil menyelenggarakan pemilu, ya, Dewan Konstituante itu gagal dalam membuat undang-undang baru, ya. Jadi Dewan Konstituante itu, ya, ini adalah merupakan dewan yang dibentuk, ya, pada saat pemilu tahun 55, ya. Jadi ketika pemilu tahun 55 itu kan ada dua pemilu, ya. Pertama ada pemilihan legislatif, ya, DPR dan MPR, pemilu pertama. Kemudian yang terakhir ada Dewan Konstituante. Nah, Dewan Konstituante ini adalah tugasnya membuat undang-undang baru, ya. Jadi ketika zaman demokrasi liberal, undang-undang dasarnya itu, dasar-dasar negaranya itu adalah UUDS tahun 50, ya. Jadi UUDS tahun 50 ini adalah undang-undang dasar sementara, ya. Jadi kalau yang namanya sementara kan tidak bersifat selamanya, maka dari itu harus diganti. Nah, maka dari itu Undang-Undang Dasar tahun 50 ini harus diganti. Ya, harus diganti. Jadi harus ada penggantinya. Nah, penggantinya itu siapa yang membuat? Yaitu adalah Dewan Konstituante. Dewan Konstituante ini dari mana? Si Dewan Konstituante ini berasal dari pemilihan umum tahun 55. Nah, pemilihan tahun 55 itu mengadakan adanya beberapa dewan. Yang pertama Dewan Legislatif dan ada Dewan Konstituante. Kalau Dewan Legislatif kan ada DPR, MPR. Kemudian kalau Dewan Konstituante ini dewan khusus untuk membuat undang-undang. Nah, tapi sayangnya ketika Dewan Konstituante ini diharuskan membuat undang-undang, ternyata Dewan Konstituante ini gagal dalam menjalankan tugasnya. Ya, seperti kita ketahui bahwa ketika tahun pemilu 55 ini dimenangkan oleh 4 parpol, ya. Jadi ketika Dewan Konstituante ini akan membuat undang-undang, Dewan Konstituante ini mempertemukan beberapa ideologi yang saling memiliki kekuatan yang sangat luar biasa gitu kan, ya. Jadi di dalam Dewan Konstituante itu terdapat 3 ideologi yang saling bermunculan, ya. Kita ketahui yang pertama ada ideologi nasionalisme. Kemudian selain nasionalisme ini ada juga ideologi Islam. Dan terakhir ada ideologi komunis, ya. Jadi nasionalisme dia diwakili oleh PNI, ya. PNI adalah partai pemenang pemilu pertama, ya, yang pertama. Kemudian ada Islam. Ideologi Islam ini dipimpin oleh Adam Masyumi dan juga ada NU, ya. NU ini menjadi Masyumi dan NU ini menjadi partai politik yang menjadi pemenang kedua dan ketiga. Dan terakhir ada komunis, jelas. Kalau komunis ada PKI. Nah, PKI ini adalah organisasi yang memiliki jumlah massa yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Bahkan ketika PKI menjadi pemenang pemilu yang juara keempat saat itu langsung menggegerkan seluruh pemerintahan
seluruh massa di Indonesia. Karena PKI yang awalnya digadang-gadang tidak akan memiliki jumlah massa yang banyak, ternyata malah menggalang massa yang cukup banyak sehingga nanti memenangkan pemilu, bahkan juara keempat. Ya, dan karena PKI ini sudah mendapatkan persenan dan memiliki massa yang banyak, memiliki hak di DPR, hak di Dewan Konstituante, maka perwakilan dari PKI ini juga disertakan dalam Dewan Konstituante. Jadi dalam Dewan Konstituante ini terdapat 3 ideologi yang menonjol. Ya, ada nasionalisme, ada Islam, dan ada juga komunis. Nah, Dewan Konstituante ketika dirumuskan untuk membuat undang-undang ini yang terdiri dari 3 ideologi ini, itu ternyata tidak bisa menyampingkan ego masing-masing. Jadi setiap orang-orang di sini, ya baik dari PNI, Masyumi, NU hingga PKI, mereka berkekeh bahwa ideologi yang mereka sotorkan itu tetap ideologi dari partai masing-masing. Ya, jadi kalau yang namanya undang-undang itu kan harus netral ya, harus memiliki undang-undang kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan mereka di sini itu tidak bisa disatukan, tidak bisa nasionalis, gak mau kalau ada komunis sama Islam. Islam jelas gak mau ada komunis, ya komunis gak mau ada Islam. Jadi undang-undang ini yang harusnya diselesaikan dalam waktu cepat mungkin, tapi tidak terlaksana. Ya, ibaratnya Soekarno ngasih tugas ke PNI, Masyumi, NU, dan PKI buat kerja kelompok, buat bikin artikel gitu nya. Tapi sayang si PNI, Masyumi, NU, dan PKI ini tidak bisa menyelesaikan karena pakai kekeh jelema nate. Ya, maka dari itu nanti Soekarno sudah murka dengan organisasi ini. Akhirnya Dewan Konstituante nanti dibubarkan. Ya, daripada konstituante tidak bisa membuat undang-undang baru, nah ya udah kita kembali lagi ke undang-undang yang lama. Ya maka dari itu nanti Soekarno mencetuskan yang namanya ini adalah organisasi yang menang kemarin ya. Partai-partai yang kemarin ada Marhaenisme, Masyumi, PNI ya maksudnya PNI, Marhaenisme, kemudian Masyumi, NU, dan PKI. Ya jadi ketika Dewan Konstituante ini gagal, maka dari itu nanti Soekarno mencetuskan konsepsi yang namanya Dekret Presiden 5 Juli. Ini ada Dekret Presiden ini merupakan sebuah keputusan Presiden Soekarno kembali menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara. Ya, jadi Undang-Undang Dasar ini adalah undang-undang yang pertama kali diterapkan pada awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan ini Undang-Undang dasarnya sempat silih berganti ya. Kemudian ketika ada konferensi meja bundar, undang-undang ini diganti lagi menjadi Konstitusi RIS. Ketika demokrasi liberal diganti menjadi UUD tahun 50. Dan ketika silih berganti itu, nanti Undang-Undang dasar ini kembali lagi ke Undang-Undang 45. Karena bagi Soekarno, UUDS ini memang sementara dan orang-orang yang ditugaskan untuk mengganti ini tidak berhasil, ya udah daripada gak berhasil lebih baik kita kembali ke UUD 45 gitu. Dari situ juga nanti Soekarno membubarkan Dewan Konstituante. Jadi Dewan Konstituante yang dibentuk pada hasil dari pemilu tahun 55 itu langsung dibubarkan oleh Soekarno ya. Kemudian nanti Soekarno membentuk MPRS dan DPAS ya, Majelis Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pimpinan Agung Sementara. Nah, ini adalah konsepsi dari isi Dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Sebenarnya di sini demokrasi terpimpin ini sebenarnya sudah menyalahi aturan karena memang Soekarno sebagai pemimpin presiden saat itu, pemimpin kepala negara, tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan. Tapi sayangnya ketika Dewan Konstituante ini gagal, maka dari itu nanti peran Soekarno yang awalnya hanya sebagai kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Nah, di sini ada ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Ciri-ciri yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, jadi ketika di dalam demokrasi terpimpin, awalnya ketika di dalam demokrasi liberal, kepala negara dan kepala pemerintahan itu memiliki peranannya masing-masing. Presiden itu hanya sebatas kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ya. Jadi ada Perdana Menteri dan ada juga Presiden. Ya, presiden ini ketika zamannya demokrasi liberal, presiden itu hanya sebagai kepala negara, ya, kepala negara saja. Sedangkan kalau kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Tapi ketika di dalam demokrasi terpimpin, Perdana Menteri nanti dihapuskan.
Soekarno nggak mau kalau misalkan semua komando itu bisa terpisah. Jadi ketika zamannya demokrasi terpimpin, harus ada satu komando. Ya, komando dari siapa? Dari presiden. Maka dari itu nanti presiden mengambil alih kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kepala pemerintahan, pemimpin kabinet itu adalah dari presiden. Ya, jadi presiden ini memegang kendali semua aspek pemerintahan. Kemudian nanti ada peran parpol terbatas, ya. Berbeda hal ketika zaman demokrasi liberal, di mana parpol ini saling dominan untuk memegang pemerintahan. Tapi ketika di zamannya demokrasi terpimpin, parpol ini dibatasi oleh pemerintahan Soekarno. Karena Soekarno tidak suka dengan parpol yang silih berganti, saling menjatuhkan. Apalagi ketika tahu kalau misalkan Masyumi dan NU itu pernah terlibat dalam PRRI. Ya, PRRI Permesa, pemberontakan PRRI Permesa itu didukung oleh Masyumi dan NU. Ya, kemudian di sini juga ada peran militer yang kuat. Ya, jadi Soekarno pun ketika tahu kalau misalkan dia butuh jargon dari militer, dia juga butuh peran militer untuk menyeimbangi kekuatannya, ya. Dan dasar negaranya yaitu Undang-Undang tahun 45, ya. Jadi kalian harus tahu perbedaan dan persamaan antara demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, ya. Jadi kalau perbedaannya yaitu salah satunya kembali dasar negara. Kalau dasar negara demokrasi liberal yaitu UUDS tahun 50, sedangkan dasar negara demokrasi terpimpin yaitu UUD tahun 45, ya. Jadi ini adalah cikal bakal di mana nanti Soekarno menjadi pusat segala pemerintahan saat itu. Jadi segala komando pemerintahan itu berasal dari Presiden Soekarno. Ya. Kemudian ketika Indonesia mengalami zaman demokrasi terpimpin, Soekarno nanti membentuk yang namanya Manipol Usdek, ya, atau manifestasi politik, ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya. Jadi ini adalah singkatan dari UUD 45, kemudian S-nya Sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia itu D-nya demokrasi terpimpin, E-nya ekonomi Indonesia, K-nya kepribadian bangsa Indonesia, ya. Jadi Manipol Usdek ini merupakan perpaduan segala aspek sosial, ekonomi, politik bangsa Indonesia yang menciri khaskan bahwa ternyata Indonesia itu harus memperkenalkan politik seperti ini, ya. Jadi contohnya dasar negara kita harus Undang-Undang Dasar 45. Kemudian sistem ekonomi Indonesia, ya, atau sistem sosialisme Indonesia harus sama rasa. Jadi bukan berarti ekonomi kita sosialis, tapi sifat masyarakat kita harus sama rasa, itu sosialisme. Kemudian ada politiknya yaitu demokrasi terpimpin, demokrasi khas Indonesia. Kemudian ada ekonomi Indonesia dan adanya kepribadian bangsa Indonesia. Makanya nanti Soekarno itu benar-benar berharap bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang sangat kuat. Makanya ada karakter building, ya. Karakter building ini dibangun oleh Soekarno untuk membentuk karakter bangsa Indonesia untuk menghadapi perkembangan zaman, ya. Kemudian ada selain Manipol Usdek ini juga nanti memunculkan adanya pemberlakuan ideologi Nasakom. Ideologi Nasakom ini merupakan cerminan ketika Soekarno mengetahui bahwa di Indonesia itu terjadi berbagai golongan-golongan yang harus bisa bersatu, ya, golongan massa yang banyak tapi tidak bisa bersatu. Tapi oleh Soekarno, golongan-golongan ini harus bersatu, ya. Nasakom ini singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Bahkan lagunya pun sangat terkenal. Propaganda-propaganda yang dilakukan oleh Soekarno itu lewat media, ya. Contohnya seperti ini. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu, diribat sosialisme pasti jaya. Nasakom bersatu, singkirkan kepala batu. Nasakom satu, diribat sosialisme pasti jaya. Ya, itu adalah contoh dari lagu Nasakom yang menjadi propaganda Soekarno untuk mempromosikan tentang ideologi baru bangsa Indonesia, yaitu
Nasakom ya. Bahkan Nasakom ini sudah digelegarkan ke seluruh penjuru dunia bahwa yang namanya Nasakom ini benar-benar menjadi pemersatu yang tidak mungkin gitu kan. Ya contohnya aja gini ya, nasionalis, agama, dan komunis ya. Bangsa nasional, kaum nasionalis mungkin bisa bersatu dengan agama. Tapi apakah agama bisa bersatu dengan komunis? Kan belum tentu ya. Orang-orang komunis kan ya katakanlah mereka tidak bertuhan, tidak beragama. Orang-orang agama juga tidak mau beragama komunis ya. Jadi komunis ini bagi Soekarno itu adalah masa yang harus bisa dipersatukan dengan kaum agama dan nasionalis ya. Jadi walaupun di sini banyak pro kontra, tapi Soekarno benar-benar menggaungkan Nasakom ini ke berbagai seluruh dunia gitu kan ya. Dan di sini juga memperlihatkan bahwa Soekarno sudah tidak bisa memberlakukan politik luar negeri bebas aktif ya. Kalau bebas aktif kan bebas artinya tidak memihak pada blok manapun, aktif dalam meningkatkan upaya perdamaian dunia ya. Jadi ketika di dalam demokrasi terpimpin ini malahan Soekarno itu lebih condong terhadap blok kiri, blok komunis ya, blok di mana Soekarno condong terhadap Uni Soviet seperti itu. Kemudian ada pembentukan kabinet kerja ya. Kabinet kerja ini langsung dipimpin oleh Soekarno ya. Jadi kabinet kerja ini merupakan kabinet pemerintahan di mana Soekarno sebagai kepala pemerintahan ya. Presiden itu langsung menjadikan dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Yang mengartikan bahwa ketika demokrasi terpimpin itu sudah menggunakan sistem pemerintahan presidensial ya, presidensial. Jadi presiden ini sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, di dalam kabinet kerja ini juga nanti Masyumi dan PSI itu dibubarkan karena Masyumi dan PSI ini dianggap sebagai orang-orang yang kontra terhadap pemerintahan. Kemudian ada TNI diberikan hak politik ya. Jadi nanti di dalam kabinet kerja ini nanti diberikan hak-hak politik untuk TNI. Kemudian ada pembentuk Front Nasional ya. Front Nasional itu kan merupakan masa untuk menggaungkan atau mempropagandakan tentang kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh kabinet kerja. Nah, kemudian selain kabinet kerja, nanti Soekarno juga membentuk DPR GR ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ya. Jadi ada ralat mungkin di UKBM ya, itu ada kesalahan, bukan kabinet gotong royong ya, tapi kabinet kerja. Kemudian di sini ada pembentukan DPR GR. Nah, DPR GR ini merupakan DPR hasil bentukan Soekarno. Ketika Soekarno mencetuskan dirinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Soekarno nanti membubarkan DPR hasil pemilu ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa ketika di dalam demokrasi liberal diadakan yang namanya pemilu ya, pemilu tahun 55. Nah, pemilu tahun 55 ini itu nanti kan ada dua pemilihan. Yang pertama ada pemilihan legislatif ya, legislatif, dan yang kedua ada pemilihan Dewan Konstituante. Nah, Dewan legislatif ini kan nanti ada DPR dan MPR. DPR dan MPR ini ketika pemilu tahun 55, ketika pemilu 55 selesai, itu sudah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 55. Ya, jadi pemilu tahun 55 itu nanti menghasilkan yang namanya DPR. Ya, orang-orangnya itu berasal dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, ketika demokrasi terpimpin, DPR hasil pemilu ini nanti dibubarkan oleh Soekarno. Ya, Soekarno merasa kalau DPR itu hasil pemilu ini tidak bisa dilanjutkan kerjanya. Ya, maka dari itu nanti DPR hasil pemilu ini dibubarkan oleh Soekarno dan diganti dengan DPR GR. DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, DPR GR ini adalah orang-orang hasil bentukan dari Soekarno. Jadi Soekarno menunjuk langsung orang-orangnya, ya, menunjuk siapa-siapa orangnya. Dan DPR GR ini terdiri dari 5 golongan. Ada kaum nasionalis, Islam, komunis, Kristen Katolik, dan golongan fungsional. Nah, golongan fungsional ini merupakan golongan-golongan yang berasal dari kalangan militer ya, berasal dari TNI. Gitu. Nah, di sini juga sudah kelihatan ya bahwa Soekarno sudah mencetuskan bahwa dirinya sudah melanggar dari yang namanya demokrasi ya. Demokrasi itu kan pemerintahan berasal dari rakyat. Bahwa yang namanya DPR itu berasal dari rakyat. Sedangkan di sini kalau pembentukan DPR GR di sini itu berasal dari
bentukannya Soekarno ya. Jadi Soekarno itu mencetuskan dirinya membawahi DPR gitu. Padahal bukan seperti itu. Kemudian di sini ada menghilangkan oposisi. Ya, jadi oposisi itu apa? Oposisi itu adalah orang-orang yang kontra atau yang selalu mengkritisi kebijakan dari pemerintahan. Contohnya ada Masyumi yang dibubarkan. Kemudian ada juga tokoh-tokoh nasional yang mengkritik pemerintahan yang dipenjara ya, seperti Hamka, Natsir, dan Syahrir juga hingga nanti dipenjara. Bahkan ketika Syahrir dulunya kan Syahrir itu kan sahabatnya Soekarno ya. Tapi ketika Syahrir nanti mengkritik pemerintahan Soekarno, Syahrir ini dianggap sebagai orang-orang yang kontra revolusioner ya. Jadi Soekarno itu ketika zamannya demokrasi terpimpin, Soekarno itu memiliki banyak gelar ya. Ada yang disebut dengan Panglima Besar, Pemimpin Besar Revolusi ya, atau Pembesrev ya, Panglima Besar Revolusi. Kemudian Pemimpin Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian dia juga menganggap dirinya sebagai Syekh atau menganggap dirinya sebagai Maninggaling Kaula Gusti. Ya, jadi Soekarno itu ketika zaman demokrasi terpimpin, dia menganggap dirinya sebagai orang yang spesial banget gitu ya. Sehingga banyak pemerintahan atau orang tokoh-tokoh tidak bisa mengimbangi kekuatan politik dari Soekarno gitu. Nah, nanti kekuatan politik di sini nanti muncul ya, ketika zamannya demokrasi terpimpin itu nanti muncul 3 kekuatan politik demokrasi terpimpin. Ya, awalnya kan dipegang oleh Soekarno ya. Soekarno ini menjadi sosok sentral di mana segala pemerintahan itu semuanya dipimpin oleh Soekarno ya. Jadi baik TNI, jadi ada 3 kekuatan politik yang muncul nanti ya. 3 kekuatan politik ini, yang pertama ada Soekarno sebagai pemimpin tertinggi ya saat itu. Kemudian ada PKI ya. PKI ini menjadi organisasi parpol yang sangat luar biasa, memiliki massa yang sangat luar biasa, sehingga nanti menjadikan PKI ini disegani oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang jelas di sini ada TNI ya. TNI ini digaungi oleh jelas di sini ada Ahmad Yani, kemudian ada Nasution dan Soeharto kawan-kawan. Di sini nanti mengimbangi kekuatan dari Soekarno. Jadi Soekarno ketika zamannya demokrasi terpimpin itu, ketika dia mencetuskan kebijakan selalu didukung oleh PKI. Jadi PKI ini merupakan parpol yang setia terhadap kebijakan Soekarno. Berbeda dengan Masyumi dan PNI ya, dengan NU yang semuanya banyak mengkritisi kebijakan Soekarno, tapi PKI selalu berharap dirinya menjadi anak emasnya Soekarno. Ya, Soekarno tahu kalau misalkan dia adalah loyalisnya dari PKI. PKI pun tahu bahwa kebijakan-kebijakan Soekarno selalu didukung. Makanya PKI ini menjadi anak emasnya Soekarno. Ketika Soekarno selalu berdekatan dengan PKI, Soekarno juga butuh suatu yang sangat mengimbanginya. Jadi tidak boleh Soekarno ini hanya berpangku kepada PKI saja. Soekarno juga nanti dapat bantuan dari kalangan militer. Nah, kalangan militer ini juga sangat membutuhkan peran dari Soekarno ya untuk mengimbangi kekuatan dari PKI ya. Jadi antara PKI dan TNI itu sama-sama mengarahkan ke Soekarno, tapi dua-dua ini antara TNI dan PKI itu tidak saling berbaikan. Mereka itu saling bermusuhan. Ya, Soekarno tahu kalau dua di antara ini saling bermusuhan, tapi menganggap hal itu adalah hal yang biasa ya. Jadi di dalam revolusi itu yang namanya permusuhan antar parpol antar organisasi itu biasa ya. Sehingga nanti perpecahan di antara 3 ini ya, puncak-puncak dari 3 organisasi ini nanti muncul dalam yang namanya gerakan 30 September ya. Jadi 30 September ini menjadi puncak meletusnya konflik dari tiga kekuatan politik ini ya. Jadi itu mungkin untuk pembahasan sekarang, di mana nanti demokrasi terpimpin ini menjadi demokrasi yang sangat-sangat kuat ya, di mana kekuasaan Soekarno terpusat di sini ya. Jadi itu saja mungkin untuk untuk video sekarang. Selebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan mengerti. Yang nanti kalau misalkan tidak dipahami bisa ditanyakan langsung. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.